Hai Fire Sign, selamat datang lagi di channel ini. Terima kasih sudah selalu mendukung dan klik video-video di channel ini. Jangan lupa di like, subscribe buat yang baru saja mampir, sekalian ditonjok loncengnya. Video-video lain sudah nonton, seperti biasanya weekly reading. Kali ini kita akan coba ambil energi Fire Sign ya. Zodiak dengan elemen api yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada pesan penting apa ya kira-kira minggu ini untuk Aries, Leo, dan Sagittarius, khususnya buat karirnya, buat usahanya, keuangan, sampai hubungan asmara, baik yang masih sendiri atau yang sudah berpasangan. Siapkan dirimu untuk mengikuti pembacaan ini. Sekali lagi, tidak semuanya fire sign itu akan ketarik energinya, jadi sesuaikan saja. Silahkan diklaim kalau memang ini energi kamu di kolom komentar. Kalau memang bukan energi kamu, berarti kamu nggak akan resonate dengan semua bacaannya. Karena bisa saja ini resonate sebagian-sebagian. Sebagian kecil kayak gitu ya. Kita mulai. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Sebagian ada pesan penting apa untuk para fire sign minggu ini dari kerjaan atau karir? The High Priestess. Two of Cups. Lalu ada Ten of Wands. Oke, untuk yang belum kerja, jobless atau job seeker, saya merasakan di minggu ini akan ada kabar yang asalnya dari sebuah lembaga tertentu atau sebuah komunitas tertentu, grup tertentu. Mungkin kamu tahu informasinya dari grup WhatsApp, grup Facebook, grup di sosial media, dari social circle kamu, bahwa akan ada peluang untuk kerjaan, bisnis. Ini adalah kunci, karena di sini ada The High Priest, ada lambang kunci juga di sini. Minggu ini akan ada kunci yang terbuka. Kamu mendapatkan pekerjaan, kamu mendapatkan peluang bisnis, peluang usaha, dan ini langsung mengarah kepada tanda tangan kontrak kerja, kesepakatan, komitmen, ya. Memang di minggu ini akan terasa berat untuk di awal-awal karena mungkin kamu udah terlalu lama jobless, terlalu lama job seeker, jadi penyesuaiannya di urusan fisik itu lumayan ya. Di sini ya, fisiknya lumayan agak terkuras secara energi, bersiap untuk mendapatkan pekerjaan ini, ya kan? Karena ada kontrak baru atau peluang baru yang berhubungan dengan komitmen. Sementara bagaimana untuk yang sudah bekerja? Ini ada tugas baru saya rasa ya, ada tugas baru. Kamu mungkin dipercaya untuk menghandle sesuatu yang awalnya kamu kerjanya biasa-biasa aja, maksudnya yang awalnya kamu itu hanya sebagai karyawan biasa. Di sini kamu akan dipercaya untuk menjalankan satu divisi, mengawasi satu divisi. Ada tanggung jawab baru yang kamu ambil, dan ini juga nanti akan menghasilkan atau membuat kontrak baru, membuat komitmen baru antara kamu dengan perusahaan. Karena ini kamu dipercaya untuk punya anak buah gitu ya, kalau yang saya rasakan di sini. Kamu akan punya grup sendiri, divisi sendiri, kamu akan menghandle itu. Ambil tanggung jawab berat itu karena memang hanya kamu yang bisa melakukan di sini kalau dilihat dari perusahaan tempat kamu kerja ya, kamu memang dipercaya sehingga manfaatkan. Siapa tahu dengan begitu kamu bisa membuat dealing atau komitmen baru yang value-nya tentu lebih besar daripada sebelumnya. Oke. Baik, pesan penting untuk keuangan fire sign. Kita lihat fire sign. Ada pesan penting apa untuk keuangan kamu? Di sini ada Four of Cups. Berikutnya ada Ten of Swords. Lalu di sini ada karma. Oke. Ini tentang sebab akibat ya. Apa yang kamu lakukan di masa sebelumnya, di minggu sebelumnya, di bulan sebelumnya, itu akan ada hasil di minggu ini. Hasilnya akan muncul. Mungkin kamu mencari peluang. Peluang terkait pinjaman atau mungkin bantuan. Saya lebih ketarik energi fire sign di sini, justru akan ada orang yang mendekat ke kamu, entah siapa, tetapi orang ini membutuhkan bantuan secara finansial, bantuan uang ya. Mungkin
dia butuh suntikan dana, dia mengajak kamu untuk berinvestasi di bisnisnya, mungkin dia pinjam uang ke kamu. Ya intinya dia berusaha untuk mengiming-imingi kamu. Misalnya saja dia ngajak kamu bisnis kayak gitu. Tapi ada yang murni literally karena dia pinjam duit juga ada. Di sini saya melihat, kamu semacam ogah-ogahan ya, sebenarnya agak enggan gitu loh membantu orang ini. Karena mungkin orang ini dulunya pernah nyakitin kamu. Pada saat kamu terpuruk, pada saat kamu kesulitan, orang itu nggak datang. Bahkan mungkin ketika dulunya dia meminta atau dia lagi dalam kondisi baik, lalu kamu meminta bantuan ke dia, dia nggak ngegubris kamu, terkesan nyuekin gitu ya, ngebiarin gitu aja. Jadi dari pengalaman itulah kamu pengen ngebales semacam itu. Jadi ini tentang perbuatan atau sebab akibatnya dulu. Kayak gitu yang saya lihat di kartu ini. Jadi kalau mungkin kamu dulunya itu pernah meminta bantuan ke dia dan gak dibantu, ini justru akan kebalikan. Bisa saja minggu ini dia akan datang ke kamu dan dia meminta bantuan kamu secara finansial. Soal nanti keputusannya seperti apa, ini tergantung semuanya dari kamu. Ya, kamu tetap bisa memberikan bantuan ke dia atau tidak, itu keputusannya bukan pada readingan saya, tetapi ini saya hanya membacakan pesan pentingnya seperti itu. Oke, sekali lagi, keputusan hasil utamanya atau hasil akhirnya tetap ada di kamu. Karena di sini kondisi keuangan kamu saya lihat cukup ya, cukup. Tidak berlebih, tidak, tetapi cukup. Oke. Baik, bagaimana soal asmara? Hubungan fire sign buat yang single. Yang single dan couple, energinya ada Knight of Swords. Ada seseorang yang menginginkan sesuatu, ada seseorang yang ingin merubah situasi, tetapi nggak tahu, tiba-tiba dia stuck aja. Mungkin dia menunggu sesuatu atau dia merasa belum tepat saatnya. Kita lihat bagaimana yang single. Knight of Swords ini dijelaskan dengan kartu apa? Untuk yang single, Knight of Wands, dan The Lovers. Oke. Ini kamu kepikiran seseorang ya, nggak tahu kamu tertarik dengan seseorang, kepikiran bahkan sampai nggak bisa tidur saya rasa. Cuman kamu masih belum berani melangkah nih. Jadi kayak apa maksudnya itu ketahan dengan sesuatu gitu loh. Tapi kamu pengen banget komunikasi sama seseorang itu. Kamu pengen banget deket sama dia. Ingat karena ini energinya sangat general dan kolektif. Bisa saja ini vice versa, kebolak-balik. Mungkin sebaliknya, ada orang yang seperti ini sama kamu di minggu ini. Jadi ada yang orang diem-diem, dia pengen berkomunikasi sama kamu, pengen ngedeketin kamu, tapi kayak ketahan sesuatu. Tapi dia mikirin kamu bener, seperti itu. Bisa saja ini energi kamu juga, bisa kebalik juga gitu kan. Kamu yang seperti ini. Kamu yang jatuh cinta, kepikiran sama seseorang ini, tapi kamu nggak berani melangkah. Nggak berani berkomunikasi karena sesuatu saya nggak tahu. Mungkin karena nggak pede, bisa saja ya kan. Oke, itu untuk yang single. Bagaimana untuk yang berpasangan atau yang couple? Kita lihat ya. Yang berpasangan atau yang couple. Ada Nine of Pentacles. Dan ada Eight of Pentacles. Oke. Khusus untuk yang berpasangan, minggu ini sebaiknya kamu mulai agak sedikit perhatian ya sama pasangan, karena di sini terlihat di Eight of Pentacles dan Nine of Pentacles. Sebagian di antara fire sign ini sibuk banget dengan urusan kerjaan, saya nggak tahu. Sibuknya semacam apa? Apakah lembur-lembur, kerja sampai malam, dari pagi sampai malam, nggak ada istirahatnya sama sekali, sehingga waktu sama pasangan ini agak sedikit berkurang karena kamu fokusnya ingin memanjakan pasangan kamu ya. Maksudnya ingin memanjakan hubungan kalian dengan materi gitu loh. Nggak pengen kekurangan materi sehingga di sini kerja gitu. Nah, di Knight of Swords ini saya lebih merasakan kepada mungkin ini pasangan kamu yang pengen merubah situasi ini tapi nggak ada keberanian dia ya.
nggak berani untuk mengingatkan. Ingat, ini bisa bolak-balik, bisa vice versa, bisa kamu yang seperti ini juga. Oke, fire sign, dia mau negor, mau ngingetin itu kayak ketahan, karena dia nggak berani sama kamu. Secara mungkin kamu selama ini hidup berkecukupan, mungkin selama ini kamu juga ngerasa bahwa banyak dikasih fasilitas kayak gitu. Jadi silahkan. Ini pesan pentingnya, jangan terlalu banyak kerja lah minggu ini. Perhatian ke pasangan itu penting ya. Karena komunikasi juga perlu untuk sebagian fire sign minggu ini. Jangan melulu kerja, jangan workaholiknya, jangan ngumpulin duitnya mulu, jangan lembur-lembur terus. Pesan penting yang bisa kamu ambil. Oke? Baik, semoga ini bacaannya bagus untuk kamu, bisa memberikan insight yang positif, ambil yang manfaat saja dari pembacaan ini. Kita ketemu di Energi Weekly Reading minggu depan ya, Fire Sign. Bye-bye.